Politik dan Demokrasi Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Bang Ferry, ditanggapi dulu, grafik Sirekap dihentikan KPU, apa respon Anda? Ya, kalau tujuannya untuk menjadi alat bantu dan berupaya membangun kecerdasan publik dalam soal kepemiluan serta untuk membantu cross check data, ini sudah gagal ya. Sekarang publik perlu membaca satu persatu hasil, lalu kemudian mencoba mengurai sendiri makna hasil itu. Sementara tujuan dibentuknya sistem ini agar publik dimudahkan membaca apa yang sedang terjadi. Nah, hari ini ada kesan KPU ingin menghapus agar kemudian tidak terjadi disinformasi. Atau dengan kata lain, jangan-jangan itu karena KPU gagal memberikan informasi yang baik kepada publik, sehingga publik sulit mengerti dan memahami apa yang tampil dalam Sirekap. Jadi upaya penghapusan ini malah dipertanyakan karena sederhananya kan gini, sistem ini kan dibangun jauh hari, mestinya segala sesuatu sudah dipertimbangkan, apa yang cocok dan tepat untuk diinformasikan kepada publik. Kalau kemudian KPU menghapuskan belakangan hari, padahal publik sudah membaca hasil melalui diagram pie chart dan segala macamnya itu jauh-jauh hari. Nah, sekarang malah dihilangkan sehingga kemudian timbul KPU tidak profesional. Padahal azas penyelenggaraan pemilu itu harus juga tergambar di dalam sistem ini. Pertama, harus ada keterbukaan. Hari ini KPU menghilangkan nilai keterbukaan itu. Kedua, harus ada berkepastian. Hari kemarin ada, hari ini tidak ada, itu tidak berkepastian. Dan ada ruang profesional. Dengan kacaunya Sirekap dan segala macam, sebenarnya KPU sudah terlihat sangat tidak profesional. Bang Ferry gini, ini kan sudah seperti kata Anda, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sudah disimulasikan juga jauh-jauh hari, tapi justru kegagalannya itu adalah pada hal yang sangat sederhana. Soal Sirekapnya salah untuk membaca tulisan KPPS yang ada di form C yang kemudian difoto. Artinya itu kan kesalahan yang dianggap paling mendasar gitu ketika kemudian salah menerjemahkan hasil tulisan KPPS dan paling fatal begitu. Jadi kalau menurut Anda justru yang harus diperbaiki itu dari mana? Karena kemarin sempat di take down tapi kemudian sudah diaktifkan lagi, sekarang grafiknya yang kemudian dihilangkan. Ya, teknologi yang dibangga-banggakan namanya OCR itu, Optic Character Recognition itu, atau teknologi pemindai karakter optik, itu gagal di hadapan publik rame-rame. Artinya ini semua belum mengalami uji kepatutan yang mestinya sudah selesai jauh hari sebelum pemilu. Dan informasi soal ini kan tidak juga terbuka disampaikan oleh KPU. Bagaimana Sirekap itu bekerja, sehingga masukan publik tidak ada dan akhirnya terbukti sesuatu yang tidak terbuka, sesuatu yang tidak profesional, kemudian begitu di praktik lapangan gagal total, hancur lebur begitu seperti ini. Nah, ini saya tanyakan, baik, Bang Ferry, mohon izin saya potong. Saya akan sapa Bang Abimanyu, ini adalah ahli digital forensik. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan pertanyaan untuk Bang Ferry tadi. Kesalahan mendasar ketika satu sistem yang digital begitu, tapi justru fungsi utamanya membaca tulisan dari form C itu justru tidak terlaksana, Pak Abimanyu. Jadi menurut Anda kegagalan sistemnya itu ada di mana? Oke, selamat sore ya, Mbak Livi dan Mas Ferry juga pemirsa. Jadi gini, saya ngelihatnya gini, bahwa kita bicara suatu sistem dulu, ini Sirekap diterapkan mendadak mulai tahun ini, yang mulai di pemerintah sekarang, dengan digadang-gadang bahwa dianggap lebih baik dari situng. Padahal kalau kita ngelihat Sirekap itu belum dianggap terbukti memang valid dan kemudian memang mempunyai keandalan yang lebih baik dari situng. Ini saja sudah suatu langkah yang salah, mengganti suatu sistem dengan satu metode yang juga berbeda dengan sistem yang lama, sementara sistem baru belum bisa dipertanggungjawabkan. Itu satu.
Yang kedua, mengenai cara perekaman data yang digunakan di sini adalah kan yang merekam yang tadi merekam C1 ya, kemudian merekam tersebut itu dengan foto. Di mana kalau merekam foto dan kemudian fotonya itu dianggap kurang jelas, kita mempunyai kesempatan katanya untuk mengisi angka ya di situ. Jadi angkanya umpamanya yang jadi nggak jelas itu dimasukkan. Itu tujuannya kalau OCR atau Optical Character Recognition yang dari si aplikasi tidak bisa mengenali ini angkanya sebenarnya dibuat berapa, maka kita bisa memasukkan manual. Hal ini saja sudah gampang. Jadi kalau ada keluar angka yang di-entry manual, kemudian sistem harus percaya yang mana, yang foto atau yang manual. Sedangkan kalau yang foto berdasarkan real dari kertas yang ada C1. Sedangkan kalau yang manual beneran berdasarkan input. Jadi kalau ternyata yang manual dengan yang difoto sudah berbeda, ini sudah ada satu kegamangan yang mana yang mau dipercaya. Ini akan membuat suatu diskrepensi. Ya. Nah kemudian metode yang diterapkan oleh Sirekap adalah yaitu menerapkan katanya kombinasi antara OCR, tadi Optical Character Recognition, dengan OMR, yaitu Optical Markup Recognition. Di mana kalau markup bukan sorry markup, Optical Mark Recognition. Di mana modelnya kayak waktu kita SMA lah ya, kalau contoh-contohan gitu kita tanda-tandain pakai hitam-hitam itu yang untuk mark. Nah, mark itu dianggap lebih baik daripada OCR. Padahal metodenya kedua-duanya itu berjalan sendiri-sendiri, mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Dan kemudian kalau menggunakan OMR itu dianggap jadi lebih baik, ini KPU salah kaprah. Karena kita bicara tahun 2024, sejak tahun 2022 saja sudah ada teknologi baru untuk pembacaan dokumen namanya IDR. Yaitu Intelligence Document Recognition. Itu jauh lebih pintar dan kemudian sudah berbasis Artificial Intelligence. Kenapa metode yang lebih baik, lebih canggih itu tidak digunakan, kemudian hanya menggunakan OMR dan OCR? Ini jadi satu tanda tanya, tetapi saya tidak bisa mau menyalahkan dulu, karena apa? Tetap bicara soal algoritma dan kemudian tetap suatu kesalahan-kesalahan data itu seberapa benar yang menuduh atau seberapa benar yang terjadi. Itu kan juga ada harus yang kita lihatnya secara fair lah dari dua sisi gitu. Jadi kalau menurut Anda kelemahannya itu ada di OCR kah atau justru di OMR seperti yang tadi Anda katakan? Tapi nanti dijawabnya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.